Nama saya Ewaldo Faril Wijaya. NIM 80401801791. Kelas 13 MS04. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas dan UTS mata kuliah basis data. Saya akan menjelaskan tugas pertemuan kedua. Di sini ada contoh gambar dari EED Rekamedik. EED Rekamedik memiliki entitas pertama adalah entitas pasien yang memiliki beberapa atribut yaitu kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, status pasien, dan alamat pasien. Jika pasien ingin berobat maka harus mendaftar terlebih dahulu ke admin. Entitas kedua adalah entitas admin yang memiliki beberapa atribut yaitu nama admin dan kata sandi admin. Admin akan mengatur atau mengelola jadwal kunjungan pasien. Entitas ketiga adalah entitas kunjungan yang memiliki beberapa atribut yaitu keluhan, berat badan, umur, kode pasien, tanggal, dan kode kunjungan. Setelah atribut dari entitas kunjungan telah terisi, maka admin akan mengolah data dokter yang akan melakukan diagnosa. Entitas keempat adalah entitas dokter yang memiliki beberapa atribut yaitu kode dokter, nama dokter, spesialis, nomor telepon, dan alamat. Dokter akan melakukan diagnosa dari data yang didapat dari entitas kunjungan. Entitas kelima adalah entitas diagnosa yang memiliki beberapa atribut yaitu kode diagnosa, nomor kunjungan, tekanan darah, tanggal, hasil diagnosa dokter, biaya, dan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi keluhan. Yang kedua, ini adalah contoh gambar dari EED penjualan. Dalam EED penjualan, entitas pertama adalah entitas customer. Entitas customer memiliki beberapa atribut yaitu nama perusahaan, nomor telepon, dan alamat. Customer mengorder produk ke penjual. Entitas kedua adalah entitas penjual memiliki beberapa atribut yaitu nama panjang, tanggal lahir, dan alamat. Selain entitas penjual akan muncul entitas ketiga yaitu entitas produk dengan atribut nama produk dan banyaknya produk. Selain entitas produk akan muncul juga entitas order dan entitas supplier. Untuk entitas order memiliki atribut nama produk, harga, dan jumlah produk. Sedangkan entitas supplier dengan beberapa atribut nama perusahaan, nomor telepon, dan alamat. Saya akan menjelaskan tugas pertemuan keempat mengenai teks yang berwarna merah di beberapa halaman. Di sini pada halaman ketiga, menurut saya cocok diberi nama DB Table mahasiswa karena di sana terdapat beberapa atribut seperti yang bisa kita lihat ID mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, prodi, dan dosen PA. Pada halaman kelima, yang dimaksud sekumpulan kombinasi atribut adalah nilai-nilai gabungan unik di antara semua kejadian dalam tabel tertentu tergantung dengan kebutuhan entitas. Pada halaman ke-9, ilustrasi penggunaan DBMS dapat mengelola data yang dapat diguna atau diakses oleh banyak user atau pengguna. Halaman 30. Seperti yang kita ketahui, foreign key adalah sebuah kolom atau field yang berfungsi sebagai kunci tamu di mana kunci ini akan kita gunakan untuk relasi antar tabel. Biasanya, primary key kita gunakan sebagai kata kunci, sedangkan foreign key biasanya diambil dari primary key sebuah tabel. ID mahasiswa menjadi foreign key sebagai kunci tamu yang berfungsi menjadi relasi antar tabel. Halaman 31. Jika hanya menggunakan primary key saja, akan tidak lengkap. Maka itu dibutuhkan bantuan dari composite key sebagai pelengkapnya. Jika hanya primary key saja, maka yang akan muncul seperti contoh di atas adalah semua mata kuliah hari Selasa saja.
Tetapi jika kita menggunakan bantuan composite key, maka akan jelas tujuannya. Tugas pertemuan kelima. Yang pertama, menemukan objek penting. Anggota meminjam buku, mahasiswa mendaftar, anggota perpustakaan, penerbit menerbitkan buku, pengarang menulis buku. Yang kedua, entitas dan relationship. Buku diterbitkan oleh satu penerbit. Penerbit bisa menerbitkan banyak buku. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Seorang pengarang bisa menulis beberapa buku. Seorang anggota boleh meminjam beberapa buku. Mahasiswa mendaftar anggota perpustakaan. Yang ketiga, CRC. Mahasiswa mendaftar anggota perpustakaan dengan menggunakan metode one-to-one relationship. Penerbit menerbitkan banyak buku atau buku diterbitkan oleh penerbit dengan menggunakan metode one-to-many atau many-to-one relationship. Pengarang bisa menulis banyak buku dan buku dapat ditulis oleh banyak pengarang dengan menggunakan metode many-to-many relationship. Anggota dapat meminjam banyak buku dengan menggunakan metode one-to-many atau many-to-one relationship. Tugas pertemuan 8. Saya akan menjelaskan studi kasus dan rancangan tabelnya mengenai penjualan motor. Di sini ada contoh gambar dari EED penjualan motor. Entitas customer akan melakukan pembelian beberapa unit motor melalui entitas transaksi menggunakan hubungan many to many. Entitas staff akan membantu customer dalam pembelian unit motor menggunakan hubungan one to many. Pertama-tama kita membuat tabel dengan nama masing-masing entitas. Seperti contohnya, saya memberikan nama customer, motor, staff, dan transaksi. Di dalam setiap entitas kita memasukkan beberapa atribut sesuai dengan kebutuhan. Di dalam entitas customer, saya memasukkan kode customer, nama customer, dan nomor telepon. Untuk entitas motor, saya memasukkan kode motor, nama motor, warna motor, dan harga motor. Untuk entitas staff, saya memasukkan kode staff, nama staff, dan nomor telepon. Untuk entitas transaksi, memasukkan kode transaksi, kode customer, kode motor, kode staff. Setelah semua entitas dan atribut yang sudah saya buat, maka selanjutnya kita gabungkan dengan relationship. Tarik garis setiap entitas yang memiliki atribut yang memiliki kesamaan agar dapat terkonek. UTS dengan studi kasus hotel. Pada database hotel ini saya membuat beberapa entitas dalam bentuk tabel, yaitu entitas customer, entitas room, entitas staff, dan entitas transaksi. Setiap entitas pasti memiliki beberapa atribut. Untuk entitas customer, saya memasukkan ID customer, nama nomor telepon, alamat, tanggal lahir, tempat lahir, nick, dan jenis kelamin. Sedangkan untuk entitas room, saya memasukkan ID room, nomor room, jenis room, harga room, dan lama sewanya. Untuk entitas staff, saya memasukkan ID staff, nama staff, nomor telepon, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, dan jenis kelaminnya. Yang terakhir adalah entitas transaksi, yaitu ID transaksi, ID staff, ID customer, ID room, dan total bayar. Lalu dari semua entitas yang ada, kita masukkan menjadi satu menggunakan relationship. Lalu menarik garis agar entitas-entitas dapat saling berhubungan. Sekian dari saya, terima kasih.